Shalom, pemuda remaja yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan saat sore hari ini kita boleh berkumpul dalam rumah Tuhan, ya, untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat sore ini firman Tuhan terambil di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 9 sampai 13. Matius pasal 9. Semua sudah dapat? Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Matius 9 ayat 9 sampai 13. 1, 2, 3. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Puji nama Tuhan. Pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat sore hari ini berbicara tentang kehidupan yang penuh dengan belas kasihan, ya. Perikop judul firman Tuhan, kehidupan yang penuh belas kasihan. Pemuda remaja dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam cerita firman Tuhan pada saat ini kita membaca tadi bahwa ini adalah suatu proses di mana seorang murid dari Tuhan Yesus ini dipanggil untuk menjadi murid, dan salah satu muridnya itulah Matius. Ya. Di dalam kebenaran firman Tuhan di sini kita melihat ada kontroversi yang antara Yesus dan orang Farisi. Ya, Tuhan Yesus ketika memilih muridnya, dia memilih salah satu orang yang di pandangan orang Farisi, yang di pandangan bangsa Israel saat itu adalah orang berdosa, ya, itulah Matius, ya. Sesuatu hal yang mungkin ganjil, janggal bahwa Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang kekudusan, kesucian, tetapi ketika dia memilih seorang murid, dia justru memilih seorang yang di pandangan masyarakat orang yang berdosa. Dia memilih seseorang yang di pandangan masyarakat itu orang yang tidak layak untuk menjadi pelayan Tuhan. Tetapi kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus ketika memilih seseorang, ya tentu dia mengetahui sampai ke dasar hati manusia. Kalau manusia itu hanya melihat luar, ya, manusia itu hanya mau melihat kulit, manusia itu hanya mau melihat yang nyata sehari-hari. Tetapi Tuhan memanggil dan memilih seseorang, dia memilih melihat sampai di dasar hati seseorang. Matius mungkin di pandangan manusia, di pandangan orang Farisi dia adalah orang berdosa. Tetapi Tuhan memiliki rencana yang indah bagi Matius. Ketika Matius ini duduk di rumah cukai, ya, Tuhan Yesus datang kepada dia, ya. Tuhan Yesus datang mencari Matius. Tuhan Yesus datang mencari orang yang berdosa Matius untuk bekerja sama dengan Tuhan Yesus dalam pelayanan pekerjaannya di muka bumi. Ya. Dia memilih Matius. Sedangkan bagi bangsa Israel saat itu, ya, tentu kita bertanya kenapa kok pemungut cukai ini di pandangan mereka adalah orang berdosa, ya. Sedangkan kalau di arti yang sekarang pemungut cukai itu bekerja seperti perpajakan, ya, bekerja di pajak. Nah, tapi kenapa bagi bangsa Israel orang Farisi bahwa pemungut cukai ini adalah orang berdosa? Ya, karena mereka, ya,
Mengapa sampai dikatakan mereka adalah orang berdosa? Karena pemungut cukai ini adalah antek-antek daripada kerajaan Romawi, ya, penjajah Romawi yang untuk memungut pajak pada bangsa Israel. Tapi pajak itu dibawa pada kerajaan Romawi, dipergunakan untuk kerajaan mereka. Jadi pandangan mereka itu adalah musuh, mereka itu seorang yang jahat, yang memungut sesuatu dari bangsa Israel, tapi mereka itu adalah antek-antek penjajah. Nah, antek-antek penjajah. Contoh seperti dulu bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, ya, ada yang bekerja untuk Belanda. Dia ikut menjajah bangsanya sendiri. Nah, inilah yang terjadi bagi pemungut cukai itu. Ketika mereka bekerja bagi penjajah Romawi, ya, mereka bekerja bagi penjajah Romawi, di mata masyarakat bangsa Israel mereka itu adalah, ya, orang yang jahat, orang berdosa. Nah, Tuhan Yesus memilih orang yang berdosa ini. Itulah Matius. Nah, kita melihat di sini kejadian ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Matius, ya. Dikatakan setelah Yesus pergi dari situ, ya. Jadi pergi dari situ itu adalah waktu Tuhan Yesus sesudah menyembuhkan orang yang lumpuh, ya. Sesudah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, Tuhan Yesus pergi dari tempat itu dan dia pergi mencari Matius, ya. Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kita melihat di sini tidak ada di sini disebutkan bahwa ketika Tuhan Yesus menghampiri Matius dan Tuhan Yesus berkata kepada Matius, "Matius, ikutlah aku." Matius tidak berkata, "Tidak Tuhan, saya tidak mau, saya lebih baik mencari uang. Saya lebih baik bekerja untuk penjajah Romawi daripada ikut Tuhan, jalan-jalan saja terdapat uang. Cuma cari susah." Tetapi Matius ketika dipanggil, dia tidak banyak membantah. Ketika dipanggil Tuhan, dia tidak melawan Tuhan. Ketika dipanggil untuk melayani Tuhan, dia tidak berkeras hati. Tetapi dia segera, firman Allah berkata, dia segera berdiri dan mengikut Tuhan Yesus kemana Tuhan Yesus mau pergi. Nah, ini adalah salah satu sikap yang contoh yang kita bisa melihat bahwa mengapa sampai Tuhan Yesus memilih Matius. Karena hatinya, ya, tidak mau berbantah-bantah dengan Tuhan. Bagi manusia mungkin orang Farisi dan bangsanya itu menganggap bahwa Matius itu orang berdosa. Tetapi Tuhan tahu bahwa Matius ini adalah seseorang ketika dia dipanggil untuk melayani, maka dia tidak akan berkeras hati. Dia pasti akan mau, dia pasti akan ikut. Itulah sebabnya kita melihat di sini salah satu kelebihan mengapa sampai Matius dipilih oleh Tuhan. Maka mengapa bukan ahli-ahli Taurat atau orang Farisi yang mencemooh Matius? Sedangkan mereka ahli Taurat, ahli kitab, mengapa mereka tidak dipilih Tuhan? Tuhan memilih Matius dengan belas kasihannya, ya. Tuhan memilih Matius karena belas kasihan. Tuhan mengenal hati daripada Matius, bahwa hati daripada Matius ini ketika dia dipanggil, dia tidak akan berkeras hati, dia tidak akan mempertahankan pekerjaannya yang sekarang. Dia pasti akan digerakkan oleh hatinya yang nuraninya yang murni untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Inilah salah satu mengapa sampai Matius dipilih Tuhan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, ketika satu saat kita merasa dipanggil Tuhan dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, ya, melayani pekerjaan Tuhan, ya, di muka bumi ini, ketika kita dipanggil, mari kita meresponi seperti sikap daripada Matius ini, ya, tidak berbantah-bantah dan tidak memikirkan untung ruginya. Kalau Matius berpikir secara duniawi, dia akan berpikir
Untuk apa saya ikut Tuhan Yesus? Hanya jalan-jalan, pergi sembuhkan orang, pergi ikut-ikut saya dari belakang. Mau ikut-ikut saja. Sedangkan di sini saya ini dapat uang, dapat gaji. Dari kerajaan Romawi saya dapat gaji. Saya tagih-tagih uang sama masyarakat ini, saya dapat uang. Tetapi Matius adalah hatinya ya mau mengalami kelepasan ketika dia ada di dalam kesalahan. Ya, mau mengalami kelepasan. Sama seperti kita saat sore hari ini. Ketika Tuhan memanggil kita dengan firman-Nya untuk kita bertobat, untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita melayani Tuhan. Maka ketika kita meresponi panggilan Tuhan itu, maka kehidupan kita ini akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan akan memakai kehidupan yang mau meresponi panggilan Tuhan. Mungkin engkau tidak secara langsung dipanggil oleh Tuhan Yesus, tetapi pasti kita secara pribadi dipanggil oleh Tuhan melayani Tuhan sesuai dengan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Entah itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada, ataupun melayani Tuhan secara full timer, ya sebagai hamba Tuhan. Maka kehidupan kita, mari kita melihat contoh daripada Matius. Dia mau mengalami kelepasan, dia tidak mau memikirkan untung ruginya ketika mengikut Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan, maka Tuhan akan pelihara kita. Amin. Tuhan akan menjamin, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan mencukupkan apapun yang kita butuhkan. Itulah isi hati daripada Matius. Dia tidak memikirkan dan tidak mempertahankan apa yang tidak dia miliki, tapi dia mau keluar, dia mau meninggalkan kesalahannya dan mau mengikut Tuhan. Ya. Saat ini mungkin kita pemuda remaja, saya tidak tahu apa yang masih mengikat kehidupan kita. Kalau di sini dalam firman Allah, Matius ini dia terikat dalam hal pekerjaan yang bagi manusia itu berdosa. Ya, karena dia ini adalah antek-antek daripada penjajah. Dia menjajah bangsanya sendiri. Ya. Dan kita melihat Matius mau mengalami kelepasan, dia mau meresponi belas kasihan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, Tuhan memanggil Matius bukan karena Matius ini orang benar, tetapi karena belas kasihan daripada Tuhan, Tuhan memanggil Matius. Tuhan mau menyelamatkan Matius, dan Matius mau meresponi belas kasihan Tuhan. Kehidupan kita ketika kita mendengar firman, kita menerima teguran, nasihat, ajakan, didikan daripada firman Allah, itu adalah bentuk belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, belas kasihan Tuhan itu jangan kita berpikir ketika kita diberkati, oh itu kita mendapat belas kasihan. Oke, benar, ketika kita diberkati kita mendapat belas kasihan Tuhan. Tetapi ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, sekalipun kita ini orang yang tidak layak, orang berdosa, tapi kalau kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan, mari kita meresponi. Dan jangan engkau menjadi ragu ketika engkau mengikut Tuhan. Ketika engkau melayani Tuhan, jangan engkau meragukan akan kuasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Tante pendeta juga ketika dipanggil oleh Tuhan dulu awal-awal dipanggil ragu, masih berbantah-bantah dengan Tuhan. Tetapi Tuhan proses, akhirnya mau menyerah sepenuh melayani pekerjaan Tuhan. Dan sampai saat ini Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan jamin kehidupan orang-orang yang mau meresponi panggilan Tuhan. Kita juga sebagai anak muda, engkau mungkin dipanggil oleh Tuhan melayani pekerjaan Tuhan, ya. Mari seperti Matius, ya. Ketika Tuhan memanggil engkau, sekalipun di mata orang dunia engkau mungkin orang yang anak muda yang tidak baik, mungkin di mata mereka mungkin hidupmu hancur atau hidupmu mungkin tidak berguna bagi mata masyarakat. Tetapi kalau Tuhan memanggil dengan belas kasihan, jangan engkau takut dengan panggilan Tuhan itu. Jangan engkau mengeraskan hati dengan panggilan itu. Karena kalau Tuhan memanggil, Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidupmu. Amin. Kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan bertanggung jawab.
belas kasihan dan panggilan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-10, ketika Tuhan Yesus makan, ya, dikatakan kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Kita melihat di sini, ya, Matius ketika menerima Yesus, dia mengajak Tuhan Yesus untuk makan di rumahnya. Ya, mungkin perpisahan dengan keluarganya, saya tidak tahu, tapi mereka makan di rumah. Matius menjamu Tuhan Yesus dan teman-teman Matius yang sama-sama orang-orang berdosa ini semua kumpul di rumah makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Wah, ahli Taurat dan orang Farisi heran, kenapa Tuhan Yesus duduk makan bersama orang berdosa? Ya, orang Farisi bilang begini, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapakah gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu? Ya. Orang Farisi dan ini mereka adalah orang-orang yang tidak ada belas kasihan. Mereka sudah ada dalam kebenaran, tetapi kebenaran yang mereka miliki itu mereka pakai untuk menghakimi orang lain. Mereka sudah berada dalam kesucian mungkin, tetapi mereka pakai kesucian yang ada dalam diri mereka itu untuk menghakimi orang-orang yang berdosa. Ini jangan sampai ada dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah Tuhan bawa mengalami penyucian, Tuhan bawa mengalami pengudusan, atau kita memiliki kelebihan-kelebihan, ya, yang tidak dimiliki oleh saudara-saudara kita yang lain, teman-teman kita yang lain, jangan kita pakai kelebihan-kelebihan kita untuk menghakimi orang lain. Jangan kita pakai karunia-karunia Tuhan yang ada dalam diri kita untuk mengukur kelemahan orang lain. Jangan kita pakai belas kasihan Tuhan yang kita miliki, ya, untuk kita mengukur orang berdosa. Sama seperti ahli Taurat ini jangan sampai ada dalam kehidupan kita. Amin. Amin, pemuda remaja. Ketika engkau berada dalam posisi benar, engkau setia beribadah, engkau tidak sama mungkin dengan temanmu yang lain, tapi jangan pakai kebenaranmu itu untuk menghakimi, karena menghakimi itu bukan tugas kita. Amin. Menghakimi itu bukan tugas kita manusia. Tugas kita itu adalah melakukan kebenaran dan mentransfer kemurahan belas kasihan Tuhan itu kepada orang lain. Ya. Kalau kita melihat saudara kita jauh dalam Tuhan, jangan kita cemooh, hina dia, kita rendahkan dia. Jangan kita itu sama dengan kita menghakimi. Sama seperti orang Farisi ini, ya. Menghakimi itu bukanlah, ya, bukanlah tugas kita, ya. Roma 14 ayat 10. Kita lihat dulu Roma 14 ayat 10. Ya, firman Allah berkata bahwa tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Artinya bahwa Tuhan tidak menginginkan kehidupan kita itu menghakimi saudara kita. Menghakimi itu sama dengan kita menghina saudara kita. Kita tertawakan, kita ejek. Wah, dia orang berdosa, dia pemuda yang terbaik, dia pemuda yang kotor, dia pemuda yang najis. Bukan hak kita untuk menghakimi. Sebab semua kita, baik dari saya sebagai hamba Tuhan yang melayani berdiri di sini, sampai pada semua anak-anak muda di sini, kita semua nanti akan sama-sama dihadapkan pada pengadilan Kristus. Jadi hanya Kristus Yesus yang mengadili, yang menghakimi kita, bukan diri kita, bukan tugas kita. Tugas kita sebagai anak Tuhan
Sebagaimana kita menerima belas kasihan Tuhan untuk diselamatkan, ditolong oleh Tuhan, maka ketika kita melihat orang berdosa, mari kita mendoakan orang itu. Mari kita bersungguh-sungguh berdoa, mengajak dia. Mungkin kalau kita ajak tidak mau, kita doakan terus teman atau saudara kita yang jatuh dalam dosa, yang jauh dari Tuhan. Kita doakan, jangan kita hakimi, karena kita semua akan menghadap pengadilan yang sama. Baik saya sebagai hamba Tuhan tidak memiliki hak untuk menghakimi pemuda remaja yang ada. Sebab Tuhan memandang kita sama di matanya. Saya sebagai pengkhotbah, semua anak-anak muda sini, di mata Tuhan kita sama. Di mata Tuhan, Tuhan itu memandang kita itu dengan belas kasihan. Berbeda dengan kadangkala manusia. Ketika sudah dalam kondisi benar, mengalami keselamatan, mengalami penyucian, kadangkala menertawakan, mencemooh, menjelekkan apa yang ada kekurangan dalam kehidupan teman-temanmu. Jangan engkau menjadi hakim atas saudaramu, tapi mari engkau menggunakan kemurahan dan belas kasihan yang kau terima itu untuk menyelamatkan juga saudaramu yang jatuh. Amin. Amin. Untuk mendoakan saudaramu yang jatuh, untuk bergumul sama seperti Yesus datang kepada Matius, dia diselamatkan. Mungkin engkau telepon, ya, ayo datang ibadah, ayo mari. Aduh, saya malas datang, ayo mari. Aduh, saya sudah berdosa, saya sudah gini. Mari datang, Tuhan tidak melihat dosamu. Amin. Bukan hak kita untuk mengukur, menghakimi saudara kita yang masih di dalam dosa. Tetapi hak dan tugas kita sebagai anak muda mendoakan, ya, mengangkat yang jatuh di dalam doa. Ya, kita terus meminta kemurahan Tuhan supaya saudara temanmu ketika dia salah, dia kembali kepada Tuhan. Itu tugas kita, ya. Jadi tugas menghakimi bukan tugas kita. Amin. Amin pemuda. Tugas kita bukan menghakimi, ya. Ayat 14, Roma 14 ayat 14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang menepis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itu sesuatu itu najis. Saya minta maaf ya. Ayat yang ke-12, salah ya. Roma 14 ayat 12, bukan 14 ya. Demikianlah setiap orang yang dalam kita akan memiliki bertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ya. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kita memberi pertanggungjawaban diri sendiri, bukan memberi pertanggungjawaban teman kita yang berdosa. Jadi kita tidak memiliki hak untuk menghakimi, untuk menghina, untuk merendahkan. Tugas kita mengangkat yang jatuh. Amin. Mendorong untuk datang kepada Tuhan, menguatkan yang lemah. Ayo, mendoakan saudaramu yang lemah. Itu adalah tugas kita. Karena kita masing-masing, diri kita sendiri ini akan menghadap pengadilan Kristus. Bagaimana caranya supaya kita terlepas dari penghakiman? Jangan kita menghakimi. Kita ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang, ukuran itu yang akan Tuhan pakai untuk mengukur kita. Saya ulangi, ukuran yang kita pakai untuk mengukur saudaramu yang berdosa, maka ukuran itu Tuhan akan pakai. Ukuran yang engkau pakai itu Tuhan akan gunakan itu untuk mengukur dirimu. Maka jangan engkau mengukur saudaramu, supaya engkau jangan ukuran itu yang kau pakai mengukur saudaramu dikembalikan untuk mengukur dirimu sendiri. Firman Allah berkata, ketika kita kuat, jangan kita menjadi sombong. Ketika kita berada dalam kebenaran, jangan kita menjadi angkuh dan melemahkan, merendahkan orang yang dalam keadaan berdosa. Jangan.
Sebab ukuran yang kita pakai untuk mengukur, menghakimi, ya, mengucilkan itu akan diukurkan juga kepada kita. Ya. Maka tugas kita sebagai anak muda, saya ulangi lagi, tugas kita sebagai anak muda mentransfer belas kasihan itu kepada saudara-saudara kita, ya, kepada teman-temanmu. Ketika engkau melihat temanmu jatuh dalam dosa, jangan engkau tertawakan, engkau ejek, engkau hina, tapi doakan, ya. Kalau dia tidak mau dinasihati, ya kita sampaikan saja. Kalau dia tidak mau dengar, jangan marah dia. Kenapa kau tidak mau dengar saya? Ini yang betul ini. Firman Tuhan bilang kok. Saya sayang kau, baru kau itu kenapa kau tidak mau lawan saya? Oh, yang sana lagi bilang, apa kau? Siapa kau? Saya itu sayang kau, makanya saya tegur, jangan bikin dosa, itu berdosa. Akhirnya bakal lae gara-gara kita mau sadarkan orang bukan sadar, bakal lae. Karena kenapa? Kita bukan pakai belas kasihan. Coba kalau Tuhan Yesus tidak pakai belas kasihan, datang sama Matius. Matius, stop pegang uang. Kalau Tuhan Yesus datang sama Matius begitu, Matius, kenapa kau jajah kau punya bangsa sendiri? Kenapa kau ambil uang rakyat? Stop sih dari situ, Matius, ikut saya. Kira-kira Matius mau? Oh, tapi Tuhan Yesus datang kepada Matius dengan belas kasihan. Begitu juga kita dengan saudara kita. Jangan pergi datang atau pinggang begini, dia tidak akan sadar. Dia justru kita nanti dapat tumbuh. Iya toh? Mau sadarkan orang bukan dengan ini, tapi harus dengan belas kasihan, ya, dengan doa. Kalau dia tidak mau dengar, doakan. Karena doa orang benar besar kuasanya. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah belas kasihan yang kita telah terima itu kita transfer kepada orang lain. Karena kenapa? Perhatikan baik. Ketika Tuhan Yesus datang di muka bumi ini, ketika Tuhan melihat orang banyak yang sakit, firman Allah berkata, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan, maka orang-orang yang sakit itu disembuhkan. Ya, saya ambil contoh satu ayat, ya. Matius 9 ayat 36. Ini contoh ketika mujizat Tuhan terjadi itu digerakkan oleh belas kasihan. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang bergembala. Iya. Judulnya baca. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Iya. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Banyak ayat-ayat dalam kitab ini, saya tidak akan baca satu persatu. Nanti di situ menyebutkan bahwa ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak, selalu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ketika melihat orang sakit, dia tergerak oleh belas kasihan. Ketika seorang ibu yang anaknya mati, dia menangis, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, sehingga mujizat Tuhan terjadi. Jadi belas kasihan dimiliki oleh Tuhan Yesus menggerakkan mujizat terjadi. Hidup kita sebagai anak muda, kalau kita memiliki belas kasihan kepada saudara kita yang berdosa, maka mujizat Tuhan itu bisa terjadi juga bagi teman kita. Amin. Sebagaimana Yesus digerakkan oleh mujizat untuk menolong orang lain, maka ketika kita mengenakan jubah belas kasihan itu dalam diri kita, ketika kita memandang orang banyak, ketika kita memandang orang berdosa, maka mujizat Tuhan bisa terjadi kepada orang itu yang kita belas kasihan itu. Haleluya. Jadi belas kasihan menggerakkan mujizat Tuhan. Mari pemuda remaja, kalau kau rindu melihat mujizat Tuhan, hiduplah selalu dalam belas kasihan kepada orang lain. Hiduplah selalu dalam belas kasihan kepada orang berdosa, sehingga orang yang berdosa, orang yang sakit bisa menerima mujizat Tuhan lewat belas kasihan yang kita miliki, yang kita pakai dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian penyembahan.
Kau hiasi kehidupan lautannya. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Biarlah firman yang telah kami dengarkan saat ini tertanam, termeterai dalam hati kami, menjadi hidup dan berbuah-buah dalam praktek kami sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk kebenaran. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan. Kita angkat satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan.